Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengurangi kadar lemak dalam tubuh ya. Jadi banyak orang yang sudah lebih concern gitu ya tentang kadar lemak dalam tubuh atau body fat ya. Biasanya mereka melakukan pengecekan gitu ya. Sekarang juga banyak sekali yang bisa untuk mencek tentang body fat ini, dan banyak yang ketika melakukan pemeriksaan begitu ya secara bentuk tubuh mungkin mereka ya tidak terlalu gemuk, bahkan cenderung kurus, tapi body fatnya ini tinggi. Atau mungkin ada juga yang pernah bertanya kepada saya tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak, tapi setelah diperiksa ternyata body fat saya cukup tinggi. Nah, gimana ini gitu ya. Jadi sebelum membahas tentang bagaimana tentang mengetahui atau menurunkan kadar lemak dalam tubuh, kita juga harus mengetahui ya atau memahami tentang bagaimana kadar lemak tubuh ini terbentuk seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin memang secara tinggi badan ya, dia cukup tinggi misalnya, jadi tidak terlalu terlihat gemuk ya, karena tinggi badannya mungkin di atas normalnya rata-rata dari orang yang pada umumnya begitu ya, misalnya 180 sekian gitu kan. Jadi dibandingkan dengan seorang yang memiliki tinggi badan 170 begitu ya. Jadi di kondisi yang orangnya secara tinggi badan cukup tinggi, biasanya kadar lemak tubuhnya atau body fatnya itu tidak terlalu terlihat, misalnya dibandingkan dengan orang-orang yang misalnya tinggi badannya itu lebih rendah misalnya, seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga. Jadi body fat ini tidak hanya serta-merta berkaitan dengan timbangan. Misalnya ditimbang tidak terlalu tinggi tapi body fatnya tinggi, mungkin karena tinggi badannya ya di bawah dari rata-rata, jadi tidak terlalu terlihat misalnya gemuk di beberapa bagian tubuh, atau lebih tinggi misalnya juga semacam seperti itu. Jadi kadar body fat ini memang tidak bisa serta-merta dilihat secara fisik begitu ya, dari nampak kelihatannya tidak terlihat gemuk tapi body fatnya ternyata cukup tinggi misalnya. Nah, itu juga harus diperhatikan begitu ya, bagaimana dia tentang pola hidup yang dia jalani, pola hidup secara keseluruhan, baik itu pola makan, aktivitas fisik, dan lain sebagainya. Dan juga misalnya jenis kelamin itu juga sangat berpengaruh begitu ya tentang body fat ini atau kadar lemak dalam tubuh. Biasanya perempuan ya menyimpan lebih banyak body fat dibandingkan laki-laki, karena sekali lagi mungkin secara metabolisme, secara hormonal, dan juga secara aktivitas fisik ya berbeda antara laki-laki dengan perempuan, seperti itu. Nah, pertanyaan tadi juga ya terkaitan dengan saya tidak terlalu banyak mengkonsumsi lemak tetapi body fat saya tinggi. Nah, ini juga harus diluruskan. Jadi kadar lemak dalam tubuh itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang mengandung lemak yang kita makan, tapi semua makanan dan minuman yang mengandung kalori dalamnya. Minuman pun juga semacam seperti itu, bisa menambah body fat ketika minuman tersebut mengandung gula, misalnya ada gula, sirup, dan sebagainya, perasa di dalamnya. Kecuali air putih mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap body fat. Biasanya kalau air putih itu lebih ke berat air, itu pun ketika kita tidak melakukan aktivitas fisik. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan membahas tentang berat air ini, cuman kita lebih fokus ke body fat. Jadi body fat untuk menurunkannya tentu saja pola hidup secara keseluruhan harus benar-benar diubah. Tidak hanya mengurangi porsi makanan yang mengandung lemak saja atau mengandung minyak atau digoreng, tetapi makanan secara keseluruhan berdasarkan jumlah kalorinya. Dan menaikkan prinsipnya tetap sesimpel ini, yaitu menurunkan
jumlah makanan, terutama dari jumlah kalori disesuaikan dengan kebutuhan kalori kita, dan juga menaikkan jumlah kalori yang dibakar dengan cara beraktivitas secara fisik. Hanya itu saja ya. Jadi tidak perlu terus kemudian sampai secara spesifik tentang scale-nya, tentang olahraga apa. Pokoknya yang penting kalori yang terbakar itu lebih banyak daripada kalori yang disuplai oleh makanan atau minuman kita. Dengan seperti itu ya, body fat yang ada dalam tubuh ya, jadi body fat atau kadar lemak dalam tubuh kita ini adalah cadangan energi ya. Ini juga harus diperhatikan. Jadi analoginya semacam ban serep gitu ya. Ketika mobil misalnya banyak kempes, harus dipakai ban serepnya. Sama ketika tubuh kita kekurangan suplai energi, maka yang dipakai ban serepnya itu adalah cadangan lemak atau kadar lemak dalam tubuh atau body fat. Jadi cara menurunkannya ya adalah dengan kondisikan tubuh kita untuk mengalami defisit kalori, atau yang seperti yang kita kembangkan di diet kalori seperti itu. Saya rasa itu semoga bermanfaat ya. Sekali lagi ya, kadar lemak dalam tubuh, dalam diri seseorang kadang memang tidak seperti apa yang terlihat ya. Ketika kita mungkin memeriksakan atau mencek dengan body scale dan sebagainya, didapati kadar lemak tubuhnya cukup tinggi misalnya, padahal tidak pernah merasa gemuk dan sebagainya, itu wajar gitu ya. Yang penting bagaimana menurunkan supaya kadar lemak tubuhnya ini tetap dalam kondisi ideal, karena sangat berkaitan erat dengan kesehatan dan tubuh kita untuk menghindari berbagai macam keluhan penyakit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Ruineka dari dietkalori.co.id.